Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh ini Pak, terkait kita kemarin melihat hasil rapor pendidikan kita ya Pak tahun 2023. Ya. Dan sekarang dari situ saya tergerak bagaimana supaya kita itu bisa meningkatkan program literasi terhadap anak, karena kita melihat di rapor pendidikan kita itu literasinya masih kurang Pak. Ya. Nah di sini kemarin saya juga ada pemikiran bagaimana nanti anak-anak didik kita ini kemampuan mereka untuk literasi itu bisa kita tingkatkan, dan ini saya ingin berkonsultasi dengan Bapak, kira-kira kita ingin membuat sebuah program ya Pak. Bagaimana tanggapannya? Oke Bu, terima kasih atas pertanyaan di dalam webinar ini yang menyangkut tadi masalah hasil mutu SMP 3 Ciremai tahun ajaran 2023-2024. Menyangkut dari pertanyaan itu tadi sebagai wawancara kita, menyinggung yang pertama, memang berdasarkan hasil dari mutu lapor pendidikan SMP 3 masih di bawah standar, tentunya pihak sekolah, kami selaku pendidikan Selangkah akan membuat program yang disebut dengan program literasi tadi. Jadi kalau kita membuat program, tentu kita mengadakan rapat dulu, rapat, karena menyangkut masalah seluruh kegiatan yang ada program di sekolah itu, semua guru itu harus mengetahui. Jadi bukan saya aja yang satu guru selang, yang sebagai pendidikan Selangkah yang membuat kemudian tidak didukung oleh Pak Ibu guru yang ada, tentu akan sia-sia. Jadi diadakan rapat di awal tahun. Sekaligus akan menyangkut dari kegiatan program itu akan tergambar di atas. Berapa dana yang akan disisihkan untuk menyiapkan sarana-sarana yang menyangkut masalah literasi. Salah satu contoh tentu penggunaan buku-buku bacaan dan referensi, judul-judul buku diperbanyak. Mumpung SMP kita di SMP 3 Ciremai ini perpustakaan ada. Kemudian sesuai dengan pembagian tugas di sekolah juga ada pembimbing pengelola perpustakaan yang di-SK-kan. Nah, kalau kita tengok dalam persiapan pengelolaan dari perpustakaan kita itu cukup bagus, Bu. Artinya kalau kita kasih sepakat kita punya ide itu dengan moto banyak membaca, banyak tahu. Kalau banyak tahu nanti anak akan banyak ilmu. Nah ini fungsi satu peran dari kita melengkapi literasi atau buku-buku bacaan yang bersangkutan kepada anak. Ini program yang kita utamakan. Makanya di dalam pengurusan AKAS atau dana bos itu sah-sah saja dilakukan. Itu satu. Dan yang kedua, di dalam prakteknya tentu anak diadakan jam-jam berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku. Terus sesudah itu lagi anak di dalam literasi ini bukan hanya tertuju kepada membaca buku atau membuat sesuatu saja. Ada kalanya mungkin anak buat puisi, buat cerpen atau buat pantun atau narasi ya yang lain, kemudian ditempelkan di mading. Jadi nanti kawan-kawannya lain akan terpancing, akan bisa menengok gagasan atau kreatif dari anak-anak kita. Nah, ini. Jadi di dalam hal ini kita di sekolah di Sepiga sangat-sangat membutuhkan kegiatan literasi ini, sehingga di dalam pembagian tugas dan tanggung jawab waktu yang alokasi yang ada di sekolah ada kegiatan literasi umum seperti tadi seperti hari Selasa dan Rabu. Nah, itu anak disuruh ada yang membaca ayat pendek, gitu kan, ada yang membaca buku umum. Nah, itu selesai Rabu, itu diadakan di sekolah kita dan dipimpin atau dibantu oleh guru PK dan beberapa orang tahun sebagai wali kelas.
Dan yang kedua ada lagi kegiatan seperti membaca ayat suci Al-Quran. Karena kita tengok literasi saja bukan tergantung kepada bahasa Indonesia aja gitu kan. Malahan lebih bagus lagi anak paham dengan membaca Al-Quran atau semi baca Al-Quran. Ini sangat membawa nama baik masa depan anak kalau anak hebat, bagus, betul qiraat dan tajwidnya di dalam pembacaan seni Al-Quran. Jadi hari ini ada dilaksanakan itu dibimbing langsung oleh guru agama kita Bu. Nah ini, jadi kalau memang tidak ada alasan dasarnya bagi kita Bu, karena Tuhan tidak mengatakan juga ikra katanya, tapi banyak baca Bu. Ikra katanya, 2 kali Bu dibaca, belum juga lagi dibaca oleh rumah, artinya baca. Jadi inilah literasi. Mudah-mudahan ke depan semua program masalah literasi ini dapat didukung oleh guru-guru kita dan anak-anak kita bisa nanti maju berkembang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang sehingga anak kita itu bisa menjadi orang yang berguna untuk usaha bangsa dan agama. Hanya itu Bu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak terbuka cakrawala kami Pak. Jadi seperti arahan Bapak tadi kita diupayakan untuk membuat program literasi ya Pak. Oke, ya. Nantinya dibagi pembagian tugasnya. Tergambar di dalam pembagian tugas. Iya, tergambar di dalam pembagian tugas ada yang koordinator. Ya. Kita juga akan melibatkan siswa ya Pak. Melibatkan siswa Bu. Melibatkan siswa sebagai mungkin sebagai panitia pelaksana ya Pak. OSIS ya Pak. OSIS dibantu oleh Wakausis. Dan anak-anak kita juga akan dilibatkan mungkin secara bergantian. Ya, bergantian. Tampil. Nah, bagaimana teknisnya nanti kita akan dengan rapat ya Pak? Dengan rapat Bu, ya. Nanti kan dengan ada rapat tadi kan ada si A, si B hari ini, si C, si D hari ini. Jadi nampak ada yang sebagai koordinator gitu, sebagai penanggung jawab. Jadi berdasarkan rapat tim tadi, ya. Pembagian tugasnya kita akan menyusun program kapan dilaksanakan, apa-apa saja hari itu kegiatan literasinya. Ya. Nah mungkin kita akan melaksanakan awalnya mungkin 15 menit ya Pak. Lebih kurang gitu Bu. Nah, karena banyak lagi pelajaran-pelajaran mata lain atau kegiatan lain yang diikuti oleh anak. Nah ya kalau kita rasa dengan ada waktu 15 menit tadi kalau anak serius kita rasa sudah bagus juga Bu. Karena kan tiap hari kegiatannya gitu kan. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya Pak. Nanti saya akan membawa ke forum ke rekan-rekan juga akan berkoordinasi bagaimana baiknya yang nantinya program ini kita buat dan kita rapatkan ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa gambaran yang telah kami sampaikan tadi, di mana nanti ada celah dan kekurangan demi maju sekolah kita. Kami juga mengharapkan pendidikan sehat atau membangun dalam hal ini. Karena kita dalam dunia pendidikan ini yang namanya dunia pendidikan itu perkembangannya sangat pesat Bu. Bukan hanya dalam keadaan 1 hari, 2 hari, bahkan dalam satu jam, 1 menit, bahkan 1 detik. Perkembangan perubahan pendidikan ini sangat itu. Nah, gitu. Jadi baguslah nanti kalau bisa sebagai direkom untuk di pertemuan di tingkat lanjutnya. Terima kasih Bu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Harapan Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini tahu kondolin. Bisa lagi ke saku tidak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pendapat
dilakukan oleh fungsi. Mengenai literasi ini kan ibaratnya hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh kita semua sebetulnya. Dan tentunya harus memiliki cara-cara atau langkah-langkah. Alhamdulillah memang sejauh ini sudah kita laksanakan ya, tapi tentu ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Mungkin kalau dari saya pribadi, agar menambah keinginan anak lagi, mungkin kita membuat terobosan seperti adanya penghargaan terhadap anak yang memang dia itu umpamanya kita bikin challenge atau bikin sebuah tantangan gitu kan. Dalam sekian waktu anak-anak kita itu diberikan beberapa judul buku umpamanya. Siapa yang paling banyak menyelesaikan bacaan, maka orang-orang inilah yang akan nanti kita kasih penghargaan. Mungkin hal simpel saja seperti pin penghargaan bahwa dia itu bisa literasi. Mungkin itu dari saya. Mungkin tambahan masih ada dari Bapak Ibu dan lain. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Henry. Ini kita ini sedikit menambahkan yang Pak Henry tadi sangat luar biasa. Jadi kami juga berpikir kita mungkin lebih memanfaatkan mading kita. Jadi sehingga anak itu lebih kreativitas, lebih terpacu. Kita juga ada kan Bu, ibaratnya dari kelas kan kita seleksi dulu. Karena nanti kita dari kelas ini suruh ngisi mading. Dari setiap kelas kita isi mading itu berdebat. Setelah itu mungkin kita pilih 3 terbesar atau 6 terbesar di setiap semester. Saat mengambil rapor kita juga bikin sertifikatnya, kita umumkan, kita juga kasih dia mungkin bisa hadiah uang yang lebih memancing mereka gitu, walaupun hanya seberapa setidaknya. Jadi setelah membaca mereka juga bisa menemukan kreativitasnya dalam menulis. Saya rasa kayak itu. Baik, terima kasih Bu Sandra. Ada Bu Siska dari Bahasa Indonesia. Di sini juga dari beberapa hari yang lalu kami juga sudah menanya anak-anak itu kepada bacaan. Di sini banyak yang tertarik kayaknya
suatu program di mana programnya menggunakan wajib baca, wajib bisa. Jadi seluruh siswa itu untuk kemampuan literasinya akan meningkat. Kalian diharapkan mau membaca ya, membaca bukan saja tapi boleh buku fiksi, buku naskah, atau buku yang sejarah keagamaan, atau buku bacaan komik, boleh aja. Yang nantinya juga bisa refleksi dari pikiran. Nah, dari itu adalah ini apa yang bisa dibantu untuk kelancaran mengarahkan teman untuk membaca. Dan nantinya mungkin kegiatan program kita ini dilakukan dengan sebuah kegiatan membaca buku sastra umum ya, boleh pelajaran atau buku sastra lainnya yang terbuat dari bidang keagamaan. Itu di bidang keagamaan nanti bisa membantu saya menjadi saya jadi pelaksananya. Itu diharapkan kegiatan sampai di situ. Oke, bisa bahasa di situ. Terima kasih. Untuk itu silakan All of you, pay attention please. Let's prayer to God together. Greeting. Terima kasih kepada Bapak semua. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran, tanya dulu apa kabar Bapak semua? Sehat? Oke, kepada Bapak semua, hari ini Bapak akan melakukan survei literasi. Berhubung literasi kita kurang dan di sekolah kita ada beberapa macam program literasi yang telah kita laksanakan. Maka dari itu Bapak meminta kepada anak Bapak tuliskan di kertas satu lembar, ya, tuliskan di kertas satu lembar jenis program literasi yang paling anak Bapak sukai. Bisa berupa yang kita lakukan seperti baca yang pendek atau literasi di lapangan
yang kamu laksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu. Tolong kamu tuliskan di kertas satu lembar tentang literasi yang kamu sukai. Artinya yang kamu minat. Oke, bisa nak? Oke, Bapak tunggu ya secepatnya. Terima kasih. Tolong. Dan buat alasannya ya, kenapa kamu lebih suka literasi yang kamu pilih. Kalau sudah dikumpulkan ke depan. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Thank you.